Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat muda entrepreneur. Kesempatan ini kita bahas sesuai dengan yang di judul. Kalau mau aman, jangan tanah Anda pagar. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Apa rata-rata orang memagar rumahnya atau tanahnya, lokasinya supaya aman? Padahal dalam banyak kenyataan dan saya terapkan di beberapa lokasi. Ini kebetulan saya berada di lokasi saya. Ini salah satunya di Bekasi, Jawa Barat. Ini lokasi yang saya beli beberapa tahun lalu. Lokasi ini justru sudah bertahun-tahun aman. Kenapa? Karena memang tidak pernah saya pagar. Tetapi biaya pagar itu saya alihkan untuk membangun kios. Kios-kios seperti ini, itu ada kios 3 pintu. Di sana juga ada kios juga. Nah, kios ini fungsinya sebagai apa? Justru kios-kios ini berfungsi sebagai pagar, karena orang-orang yang menanyakan status atau siapa pemilik tanah ini pasti akan bertanya kepada pemilik warung. Makanya mereka akan jawab, yang punya ini ayahnya Suhada, Pak Risman. Jadi mereka lah yang menjadi pagar lokasi ini. Karena kalau kita bangun pagar dalam arti sesungguhnya, itu biayanya hampir sama. Untuk tanah yang hampir setengah hektar ini, biayanya kan juga memakan biaya ya cukup besar. Mungkin bisa dikalkulasi 50 atau 100 juta habis untuk pagar keliling. Tapi anggaran itu kita bisa bangunkan menjadi kios, warung atau tempat. Nah, seperti ini. Nah, sehingga mereka inilah yang akan menjadi pagar tanah ini. Sehingga kalau ada yang bertanya atau ada sesuatu, nah, mereka lah yang akan menjelaskan. Nah, menurut saya dan pengalaman saya, justru pagar dalam bentuk warung dan tempat tinggal seperti ini jauh lebih aman. Sejatinya kan pagar itu untuk, kalau investasi tanah itu kan sejatinya untuk memastikan lahan itu tidak dimasuki orang lain, kemudian tidak hilang. Padahal dalam situasi sekarang justru yang dipagar seperti itu, orang bertanya-tanya pemiliknya siapa, malah kemudian memunculkan banyak persoalan gitu loh. Tapi yang pagar-pagar seperti ini, yang pagar bisa bicara ini, pagar, kalau istilah saya, pagar ini bisa bicara mereka. Oh, yang punya ini. Itu jauh amat sangat lebih aman. Dan pagar ini produktif. Jadi banyak keuntungannya. Pagar ini menghasilkan uang bagi kita, karena pagar ini lebih aman. Pagar dalam tanda petik ini lebih aman, dan mereka akan menjelaskan, oh, yang punya ini adalah si Anu atau si Anu. Oleh karena itu, sekali lagi saya kasihkan ini trik baru, bahwa hentikan memagar tanah Anda, tapi buatlah tempat-tempat yang memang orang bisa juga hidup di tanah itu, dan tanah itu akan terjaga, bermanfaat bagi yang tinggal dan bermanfaat juga bagi kita yang pemiliknya. Nah, mereka tetap bisa menempati sampai suatu saat mungkin kita akan bangun atau kita akan jual, lokasi itu tetap terjaga dengan baik. Itu yang paling penting. Sesuai dengan judul tadi, bahwa kalau mau aman, jangan pagar tanah Anda. Jadi dengan pagar itu istilahnya tetap kita pagar, tapi dalam bentuk yang bukan pagar, tapi dalam bentuk seperti ini tadi, warung, kios, tempat tinggal. Nah, itulah yang menjadi pagar sesungguhnya. Karena tinggal kita baik dengan mereka, yang menyewa juga dengan kita menganggap sebagai saudara, rekan, mereka tentu akan menjaga jauh malah daripada kita menjaganya. Mungkin kita
5 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau sebulan sekali, bahkan kadang setahun sekali ke sini. Tapi mereka tiap hari di sini dan tiap hari menjaga lokasi ini dari berbagai macam kendala, dari berbagai macam masalah, dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik. Nah, ini sobat muda pagar saya ini. Nah, ini pagar saya ini. Nah, ini warung ini adalah pagar saya. Mereka ini yang akan menjaga dan menjawab kalau ada orang bertanya. Jadi kita harus memaksimalkan apa-apa yang ada di lokasi tersebut. Kita berpikir secara berbeda justru, karena ketika awalnya dipagar dengan harapan kita lokasinya aman, justru kalau tidak dijaga dan diurus dengan baik oleh orang yang tinggal di lokasi tersebut, maka lokasi tersebut seperti lokasi tidak bertuan, tanah tidak ada yang memiliki, padahal itu adalah aset yang berharga bagi kita, investasi kita. Oleh karena itu, investasi itu harus betul-betul kita jaga. Dengan cara apa? Tidak mungkin dengan kita sendiri, tapi dengan orang-orang yang bekerja pada kita. Mereka kita buatkan warung, kios, sehingga mereka merasa bagian dari lokasi itu. Nah, kalau mereka sudah tinggal di situ bertahun-tahun, maka dengan sendirinya mereka akan merawat, menjaga, dan memelihara lokasi ini atau lokasi yang kita miliki. Nah, itu yang jarang orang ketahui, sehingga ketika orang membeli tanah mereka buru-buru memagarnya, tetapi kemudian meninggalkan lokasi itu. Nah, ketika mereka datang, kadang-kadang lokasi pagarnya sudah roboh dan butuh kembali biaya berikutnya, atau pagarnya rusak, atau tiba-tiba di dalam pagar ada kegiatan-kegiatan yang mereka tidak tahu. Nah, itu yang kemudian menjadi kurang baik. Tetapi kalau ada orang yang kita percaya mengelola lokasi tersebut, kemudian kita bangunkan seperti ini, kios, warung, mereka berdagang di situ. Nah, kita setiap bulan ada penghasilan, sehingga lokasi atau tanah kita itu produktif, walaupun hanya kecil, tetapi itu produktif. Sebenarnya kita tidak terlalu menunggu dari sewa kios atau warung atau tempat itu, tapi kan kita lebih pada peningkatan harga tanah, supaya tidak terlalu terasa kita menunggu kenaikan harga tanah. Kita bisa mendapat penghasilan minimal ya uang bensin kita kalau bolak-balik ke lokasi tersebut, dan kita menambah saudara. Nih. Depan lokasinya ini ada masjid nih, lokasinya perempatan jalan, depannya langsung ada masjid Jami Kampung Korot. Ya. Nah, ini luar biasa ini sobat muda ini. Kalau kita memiliki lokasi, kita alhamdulillah ini sudah dibungkusin sama yang jaga-jaga tanah kita. Ini ada apa aja ini. Nah, ini ada jambu, luar biasa ini. Langsung ada batangnya itu.
Tuh batangnya. Ada nangka. Ini ada mangga. Ini luar biasa ini. Ini rezeki ini. Pagar. Karena orang yang mengurus pagarnya itu tadi hidup, ya ini hasilnya. Di sela-sela hasil yang lain. Oke, sobat muda. Sampai jumpa, ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Teruslah menjadi pengusaha yang sukses, yang jujur. Karena itulah yang akan menjaga kedaulatan ekonomi bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.